Damai sejahtera Allah yang melampaui akal dan hati, itulah yang menyertai Bapak Ibu sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Shalom saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kiranya kita senantiasa dalam keadaan sehat dan sukacita oleh karena Tuhan yang senantiasa menyertai dan memberkati kita. Pada minggu letare ini, kiranya kita dicerahkan oleh hikmat firman yang tertulis dalam kitab Mazmur 32 ayat 8 sampai ayat 11. Begini bunyinya: Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Janganlah seperti kuda atau bagal yang tidak berakal, yang kegarangannya harus dikendalikan dengan tali les dan kekang. Kalau tidak, ia tidak akan mendekati engkau. Banyak kesakitan diderita orang fasik, tetapi orang percaya kepada Tuhan dikelilinginya dengan kasih setia. Bersukacitalah dalam Tuhan, dan bersorak-soraklah, hai orang-orang benar, bersorak-sorailah, hai orang-orang jujur. Demikian bunyinya. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, untuk memulai khotbah ini ada sebuah ilustrasi. Ada seseorang yang sedang dalam perjalanan pulang ke rumah dengan menaiki sepeda motor. Di tengah perjalanan, tiba-tiba ban motornya bocor terkena pecahan beling. Biasanya jikalau mengalami hal ini, dia pasti akan bersungut-sungut. Namun kali ini, ia tetap bersukacita. Ia pun membawa motornya ke bengkel untuk diperbaiki. Kemudian setelah melanjutkan perjalanan, dia terpaksa harus terjebak macet parah di sebuah persimpangan jalan. Dia baru bisa melaluinya setelah 30 menit menunggu. Biasanya dia akan menggerutu, namun dia tetap saja bersukacita. Pada saat terjebak macet itu, dia kecopetan. Dompet dan isinya raib di bawah pencopet itu. Dia sempat berteriak, "Ada copet!" Namun anehnya, wajahnya tetap berseri. Sampai orang lain yang melihatnya seolah-olah tidak percaya bahwa dia korban copet. Apa yang membuatnya tetap bersukacita? Ternyata dia baru saja menang undian dengan nilai yang besar. Biaya bengkel serta dompet beserta isinya yang dicopet itu nilainya jauh lebih kecil dari hadiah undian yang diperolehnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, apakah alasan kita bersukacita? Menang undian, jabatan yang baik, keuangan yang cukup hingga beberapa tahun ke depan, tiket liburan ke luar negeri, apapun yang kita miliki, jika kita tidak memiliki harta yang sesungguhnya, hal itu tidak akan menjamin sukacita kita. Harta yang fana pada akhirnya hanya mampu memuaskan secara sementara. Sebaliknya, penyerahan diri kepada sumber sukacita yang sejati akan membuat kita tidak pernah goyah dan tetap bersukacita dalam setiap keadaan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa alasan kita bersukacita? Pada perikop ini, pemazmur bersukacita karena Tuhan mengampuni dosanya. Responnya terhadap pengampunan itu ialah hidup dalam kesalehan. Tuhan memberikan pengampunan. Selanjutnya Tuhan memberikan dan menunjukkan jalan yang harus ditempuh. Bukan hanya itu, Tuhan juga memberikan pengajaran dan nasihat, serta mata Tuhan akan senantiasa tertuju padanya. Janji Tuhan tersebut
sekaligus jaminan bagi orang yang telah memperoleh pengampunan dan hidup di dalam kesalehan. Hal itulah yang menjadi alasan pemazmur untuk senantiasa bersukacita. Dalam nasihatnya, dimintakan supaya setiap orang yang menerima pengampunan dosa agar hidup turut kehendak Tuhan. Jangan seperti kuda atau bagal yang tidak berakal, yang harus dikendalikan dengan tali les dan kekang untuk mendekat dan turut kepada tuannya. Tetapi hidup dalam pengampunan itu penuh dengan hikmat yang mau mengerti dan mencari pengertian Tuhan tanpa paksaan atau kekang hukum. Sama halnya dengan upaya penertiban yang dilakukan oleh pemerintah dengan undang-undang atau aturan lainnya. Apakah aturan-aturan itu dipatuhi hanya agar tidak memperoleh punishment atau hukuman sebagai konsekuensinya bagi mereka yang melanggar? Atau sebaliknya, kita mematuhi aturan yang berlaku dengan kesadaran bahwa aturan itu baik, bahkan yang terbaik bagi kita dan bagi semua? Demikian yang dikehendaki Tuhan bagi mereka yang sudah memperoleh pengampunan itu. Jika kita menuruti nasihat firman Tuhan karena kesadaran, maka di sanalah ada sukacita, dan sepantasnya kita akan bersukacita menuruti nasihat firman Tuhan, sebab kita tahu bahwa nasihatnya adalah baik dan bahkan sangat baik bagi kita. Kesadaran akan yang terbaik itu akan melahirkan sukacita bagi kita untuk menuruti nasihat Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, secara keseluruhan sumber sukacita pemazmur ialah kebaikan Tuhan yang menunjukkan dan memberikan jalan kehidupan yang akan ditempuh. Tuhan yang akan mengajar dan menasihati serta mengawasi dan memperhatikan hidupnya. Tuhan yang mendekatkan dirinya kepada pemazmur. Tuhan yang berjanji akan mengelilingi orang percaya dengan kasih setianya, sebagaimana alasan sukacita pemazmur. Demikianlah harapan Tuhan untuk setiap orang yang ditebus dan diselamatkannya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, orang saleh itu atau orang yang sudah ditebus itu, kegemarannya ialah kebenaran serta kejujuran dan menjauhkan dirinya dari kefasikan. Seperti apa perasaan orang yang menyimpan dosa dalam dirinya? Mungkin ia akan merasa bersalah atau merasa diri munafik. Bisa juga ia merasa takut jika dosanya diketahui orang lain. Namun yang pasti, tak ada anak Tuhan yang tahan berlama-lama menyimpan dosa. Pemazmur pernah mengalami rasa tertekan yang luar biasa saat ia menyimpan dosa di dalam dirinya. Akibatnya, ia seperti orang yang kehilangan semangat hidup. Baru pada saat dia membuka diri di hadapan Tuhan dan mengaku dosanya, pemazmur mengalami kelegaan. Mazmur ini unik. Pada saat yang sama, ada pengakuan dosa, tetapi sekaligus pernyataan bahagia. Pada umumnya, mendasarkan kebahagiaan pada mempercayai atau menaati firman Tuhan. Namun mazmur ini justru menyatakan bahwa kebahagiaan sejati adalah anugerah Allah yang Maha Pengampun. Oleh karena itu, pemazmur menasihati para pembacanya agar senantiasa memelihara relasi mereka dengan Tuhan secara intim dalam doa dan dalam ketaatan pada firman-Nya. Dengan memelihara komunikasi yang dalam dengan Tuhan, kita akan mengalami hadirat-Nya terus-menerus. Dengan kesadaran bahwa hadirat Tuhan senantiasa melingkupi kita,
kita akan terhindar dari pengaruh kefasikan dunia yang hanya menimbulkan murka Tuhan dan penghukumannya. Mazmur ini sebagai suatu bentuk doa pengakuan dosa, sekaligus pernyataan bahagia karena pengampunan Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada sebuah ilustrasi untuk menutup khotbah ini. Ada seorang wanita cantik berpakaian mewah pada suatu hari datang ke psikiater untuk konsultasi. Ia merasa seluruh hidupnya kosong tak bermakna. Psikiater itu lalu memanggil seorang perempuan tua. Perempuan itu adalah petugas kebersihan di kantornya. Psikiater itu berkata, "Saya minta Bu Ana datang ke sini dan menceritakan bagaimana ibu menemukan kebahagiaan." Bu Ana meletakkan sapunya. Ia duduk di kursi dan bercerita, "Suami saya meninggal karena sakit kanker. 3 bulan kemudian putra tunggal saya meninggal ditabrak truk. Saya tidak punya siapapun. Tak ada lagi yang tertinggal. Saya bahkan berpikir mau bunuh diri. Lalu suatu malam, ketika pulang kerja, seekor kucing mengikuti saya ke dalam rumah. Lalu saya memberinya susu yang langsung habis diminum. Anak kucing itu mengeong dan mengusapkan badannya ke kaki saya. Untuk pertama kalinya dalam bulan itu, saya bisa tersenyum. Saya lalu berpikir, jika membantu anak kucing bisa membuat saya tersenyum, mungkin melakukan sesuatu untuk orang lain bisa membuat saya bahagia." Jadi, hari berikutnya, saya membuat kue dan membawanya ke tetangga yang sakit, yang berbaring di ranjang dan tak bisa bangun. Setiap hari saya mencoba melakukan sesuatu yang baik kepada seseorang. Melihat mereka bahagia, membuat saya bahagia. Hari ini rasanya tidak ada orang yang bisa makan lahap dan tidur pulas seperti saya. Saya menemukan kebahagiaan dan kesembuhan dengan memberikan sukacita kepada orang lain. Demikianlah cerita dari Ibu Ana, seorang tukang sapu yang berbahagia itu. Saudara-saudara, sesudah mendengar cerita itu, perempuan kaya itu pun menangis, sebab ia punya segala sesuatu yang bisa dibeli dengan uang. Tapi dia kehilangan hal-hal yang baik yang tak bisa dibeli uang. Kita sering lupa dengan sumber sukacita kita yang sejati. Kita perlu menemukan sumber sukacita yang sejati itu. Harta memang dibutuhkan dalam hidup kita, tapi bukan segala-galanya. Sebab sebanyak apapun atau seindah apapun harta kita di dunia ini, tidak ada yang dapat kita bawa mati. Saudara-saudara, adalah kesia-siaan jika kita memiliki seisi dunia ini, tapi kita harus kehilangan nyawa kita. Jika kita mengalami keadaan yang sulit, belajarlah menerima keadaan tersebut. Fokuslah kepada bagian yang lebih penting yang harus diperhatikan dan dikerjakan. Berhentilah mengasihi diri sendiri dengan beban hidup yang dirasa berat. Andalkan Tuhan dan lakukan bagian Anda dengan tekun dan rajin. Tuhan pasti melakukan bagiannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, pada firman ini sendiri, Tuhan berkata, "Bersukacitalah dalam Tuhan dan bersorak-soraklah, hai orang-orang benar. Bersorak-soraklah, hai orang-orang jujur."
Kebahagiaan kita adalah kebenaran itu, kebenaran yang daripada Allah, kebenaran yang mengampuni kita, kebenaran yang menjadi kehidupan kita. Oleh karena kebenaran kasih Tuhan yang besar, kita sudah memperoleh keselamatan, bahkan kita memperoleh jaminan kehidupan, dan seluruhnya itu menjadi alasan kita yang kuat untuk bersuka cita. Hidup dalam kebenaran dan kejujuran, itulah kebahagiaan kita sebagai orang-orang yang sudah memperoleh pengampunan, keselamatan, dan kehidupan yang kekal. Bersukacitalah dan bersorak-sorailah dalam Tuhan. Tuhan memberkati kita senantiasa.